Oke, daftar hadir silakan diisi. Udah bisa belum? Udah saya buat di earning, silakan diisi daftar hadirnya. Ini PowerPoint-nya udah muncul kah? Sudah, Bu. Oke, algoritma genetika. Hampir sama dengan yang kemarin. Kemarin itu baru pendahuluan. Ini lebih ke contoh kasus dengan implementasinya. Jadi ini yang akan dibahas hari ini. Algoritma genetika, pendahuluan, representasi variabel rancangan, representasi fungsi tujuan dan kendala, operator genetik, tahapan algoritma, dan hasil perhitungan. Oke, ini dari buku Rao. Ada di sana ya, di e-learning-nya. Silahkan di-download, dia di bab 13. Sebenarnya kemarin saya udah jelasin ya, ini tentang pendahuluan dari mana algoritma genetika. Jadi banyak persoalan desain rancangan optimum itu dikarakteristikkan sebagai variabel continue discrete yang campuran. Bisa juga discontinue dan bisa juga non-convex. Kemudian jika teknik nonlinear programming standar yang digunakan untuk permasalahan yang tidak efisien dan proses perhitungan komputasinya mahal, maka dalam kebanyakan kasus kita lebih cocok untuk mencari ke starting point terdekat, ke titik awal terdekat. Nah, untuk mengatasinya yang paling cocok adalah algoritma genetika. Oke, kemarin berdasarkan teori Darwin, kurang lebih sama seperti konsep genetika. Ini sorry. Balik masih PowerPoint nggak ya? Masih muncul nggak PowerPoint-nya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, algoritma genetika yang ini. Prinsipnya pakai genetika natural dengan pencarian natural, penyeleksian natural. Kemudian ini ada beberapa metodenya. Yang pertama ada populasi, kemarin udah ya populasi sama. Ini buku teks Inggris ya, jadi sama aja sih dengan yang kemarin bahasa Indonesia. Kemudian di desain ada jumlah variabel rancangan, maunya N-nya berapa. Jadi biasanya ukuran populasi itu diambil dari 2N sampai 4N. Jadi kalau kita mau merancang variabelnya 15, maka ukuran populasinya ya 2 kali 15 berkisar sampai 4 kali 15, 30 sampai 60. Kemudian GA digunakan. GA itu hanya menggunakan nilai fungsi tujuan. Jadi tidak menggunakan yang namanya turunan-turunan dalam proses pencariannya. Kalau kamu ada yang ngambil mata kuliah nonlinear programming, di nonlinear programming kita banyak belajar tentang derivatif dan turunan untuk metodenya. Kalau di sini dia tidak, kalau GA dia secara iteratif saja. Kemudian di GA variabel rancangan itu menyatakan yang kemarin ada variabel biner yang berhubungan dengan kromosom-kromosomnya. Oke, kemudian metode pencariannya itu biasanya diaplikasikan ke dalam persoalan discrete maupun persoalan integer programming. Kemudian untuk variabel yang variabel continue itu tergantung panjangnya, string length-nya bisa bervariasi untuk mencapai resolusi yang diinginkan. Nilai fungsi tujuan berhubungan dengan vektor desain, dia memegang peranan penting dalam penentuan nilai fitness. Kemudian kalau genetika, kita bukan ngomongnya iterasi, tapi kita menyebutnya generasi. Jadi generasi dia sama seperti iterasi 1, 2, 3, atau menyebutnya generasi. Jadi sebuah himpunan string yang baru yang digunakan menggunakan parent selection. Jadi kita punya parents karena dia pakai genetika seperti orang tua. Kita cari secara random. Kemudian ada perpindahan silang dari generasi lama.
Jadi GA itu sebenarnya teknik pencarian yang tidak sederhana, tapi tetap menggunakan random search pencarian acak. Oke, ini sama konsepnya. Representasi di variable design. Jadi kita pakai variabel biner 0 atau 1. Jadi ini namanya string dengan panjang 20. Ada 20 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 20. Ini 20. Jadi karena desain vektornya maunya 4, jadi kita bagi dalam 4 kelompok sini. 1, 2, 3, 4. Itu desain vektornya. Nah, kemarin saya sempat ngasih lihat sih kalau variabelnya kayak gini. Jadi ini kan nilainya 1, 0, 0, 1, 0. Jadi karena kita pakai 2 pangkat n, jadi for string-nya, ini kan saya ambil yang dulu ya, x1 ya. Jadi x1 ini 1, 0, 0, 1, 0. Jadi karena kita hitungnya dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Misalnya, terus ini 2 pangkat 4 ya di sini. Jadi ini dikali. Nah, 1 kali 1, 1. 2 pangkat 1 kan 2, tapi kali 0 ya, 0. 0 kali 4, 0. 1 kali 8, 8. 0 kali 4. 0 kali 16, 0. Jadi 9. Contohnya seperti itu. Contoh yang lain seperti ini. Nah, tergantung konsepnya. Mau dari belakang atau dari depan. Kalau 01, 01, idealnya kesamaannya sebenarnya, jadi ini dari sini ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini dikaliin. 1 kali 2 pangkat 0, 1. Yang ini 0. 1 kali 4, 4. 0 kali 8, 0. Totalnya berapa? 5 kan? Ini ya, 5. Oke, jadi perhitungannya sebenarnya dari belakang, seperti yang kemarin, PowerPoint yang kemarin. Jadi ngitung 2 pangkat 0-nya dari belakang. Nah, kenapa ini jadi kelihatan saya ngitungnya dari depan, lihat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dia akan berbeda faktor rancangannya. Ini ya, sebagai contoh, ada string dengan panjang 5 digunakan untuk merepresentasikan setiap variabel. Total string dengan panjang 20 menjelaskan bahwa vektor rancangan sebanyak n sama dengan 4. Ini 1, 2, 3, n-nya 4. Oke, jadi yang ini nggak kita pakai, kita balik. Jadi saya buat di sini jadi 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 gitu ya. 0 kali 1, 1 itu ya. 1 kali 2, 2. 0 kali 4, 0 kali 8, 1 kali 16. Gitu ya. Kalau salah koreksi ya. Oh, sorry, 0 kali 1 ya 0 gini ya. Jadi kalau di total 16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 totalnya 18. Yang ini juga 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Jadi 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 0 kali 4, 0. Ini 0 semua. 1 tambah 2, 3. Ini totalnya 3. Terus 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. 1 kali 1, 1. Ini 0 semua. Jadi 1. Ini aja saya buat ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jadi cuma 4 yang ini ya. Yang lainnya 0 semua. Nah, nih. Itu representasi variabel rancangannya. Jadi secara umum, jadi bentuk sebuah bilangan biner itu diberikan dalam bentuk seperti ini.
urutannya, di mana BK itu nilainya 0 atau 1. Jadi, tadi 2 pangkat K kan dikali di sigma, jadi bentuknya seperti ini. Ini sama dengan yang kalian saya buat di sini perkaliannya. Dia nyatakan dalam bentuk sigma. Jadi hal ini menyatakan bahwa variabel rancangan yang kontinu hanya dapat direpresentasikan dalam bentuk nilai diskrit. Kenapa nih sebut nilai diskrit nih? 16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 itu nilai diskrit. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1 itu diskrit, bukan kontinu. Oke. Kemudian jika variabel X ya kan dinyatakan dalam bentuk string dari bilangan biner key, maka bentuknya seperti ini. Oke, ini bentuknya baca aja ya pengantarnya. Yang lebih simple PowerPoint yang kemarin, cara mencari genetika. Ini lebih ke matematiknya. Lebih ke matematiknya di mana jumlah bilangan digit biner ya diperlukan ini untuk variabel yang kontinu. Yang tadi diskrit ya, yang kali-kali tadi kalau kontinu pakai yang ini. XU itu apa? Batas atas, upper, L itu lowernya. Delta itu perbedaan nilai X-nya. Jadi misal contoh katanya gini, ada sebuah variabel kontinu X dengan batasnya 1 dan 5. Jadi 1 itu namanya XL, lower. 5 itu namanya XU, upper, batas atas. Digunakan diwakili dengan tingkat keakuratan 0,01. 0,01 itu delta X. Jadi representasi binernya 2 pangkat Q besar sama dengan XU dikurang XL, 5 kurang 1, dibagi delta X 0,01 tambah 1. Jadi 2 pangkat Q besar sama dengan 401. Jadi Q-nya 9. Oke. Nah ini contohnya steel plate, lempengan steel itu baju, stainless ya, stainless steel. Steel itu baja tersedia dengan tingkat ketebalan ini, ukuran tebalnya 1/32 inci, 1/16 inci dari pabriknya. Jadi jika ketebalan dari steel plate ini digunakan untuk tekanan konstruksi, ya kan katanya, tentukan the size of the binary string, ukuran string biner yang akan digunakan untuk memilih ketebalan dari nilai-nilai tersedia. Jadi ada 1/32, ada 1/2. 1/2 itu namanya XU upper. XU. 1/32 namanya XL. Ya. Resolusi perbedaannya dari 2 adjacent 1/32. Dari mana 1/32 ini? 1/16 kurang 1/32. 1/32. Atau ini kan 2 ya saya buat, atau dari sini 3/32, beda antar ketebalannya. 1/32 juga, ya kan? Jadi 2 pangkat Q besar sama dengan setengah dikurang 1/32, delta X-nya 1/32 tambah 1. Jadi 2 pangkat Q besar sama dengan 15. 2 pangkat 4 ya kan? 16 besar sama dengan 15. Nah, jadi Q-nya 4. Oke. Jadi ukuran dapat dicapai pada saat Q-nya 4. Nah, ini representasi fungsi tujuan dan kendala. Jadi biasanya GA, genetic algorithm, itu cocok untuk menyelesaikan persoalan maksimum yang tak berkendala. Oke, nilai fungsi fitness, Fx, itu diambil sebagai nilai fungsi tujuan dari persoalan maksimasi tak berkendala tadi.
Kalau dia soalnya minimasi, minimumkan, maka dia akan ditransformasikan dulu, ubah dulu menjadi persoalan maksimumkan. Dan sebelum kita mengaplikasikan pengerjaan pakai GA, Genetic Algorithm. Terus biasanya nilai fungsi fitness yang dipilih itu non negatif, jadi 0 atau positif. Nah, sekarang yang common, yang umum transformasinya untuk mengkonvert, mengubahnya menjadi persoalan minimasi tak berkendala, ini diberikan seperti ini. Fx sama dengan 1/1 ditambah Fx. Nah, contohnya, bentuk persoalan minimasi berkendala. Ini kan fungsi tujuan. Ini kendala kan, dengan kendalanya ada 2 kendalanya. Nah, persoalan ini bisa kita kita konversikan ke dalam persoalan minimasi tak berkendala. Jadi kayak ini, minimize. Minimumkan. Bentuknya seperti ini, karena GX dia kaitannya dengan kendala ini, AJX kendalanya seperti ini. R kecil dan R besar, R kecil I dan R besar J, itu adalah parameter penalti yang berhubungan dengan G, jadi R kecil I itu berhubungan parameternya GX, R besar J parameternya HJX. Parameter ya. Kalau GIX dengan HJX itu namanya fungsi tujuan. Jadi ini fungsi kan, makanya dia nyebut fungsi. GX akan sama dengan GX jika GX-nya besar positif, kalau 0 jika lebih kecil sama dengan 0. Dalam banyak kasus, parameter penalti yang berhubungan dengan kendala yang persamaan dan pertidaksamaan ini dinyatakan dalam seperti ini yang diasumsikan. RI sama dengan R, RJ sama dengan R besar. Kemudian fitness function, fungsi fitnessnya kalau untuk maksimumkan bentuknya jadi seperti ini. Ini untuk kasus maksimum. Fx sama dengan 1/1 ditambah, bacanya apa nih? Ada yang tahu bacanya apa ini? 0 kayak huruf O di garis tengah, bacanya apa? Kalau ini untuk kasus maksimumkan, kalau kasus minimumkan tadi yang ini. Minimumkan untuk fitness value-nya. Apa tadi bacanya yang si 0 tadi di garis tengah tadi? Ada yang bacanya V ya, kalau dalam Mandarin namanya V gitu. Kayak mulut di garis. Nah ini. Bacanya V dalam Yunani. Atau F besar I. Ini operator genetika. Jadi ada 3 operator, reproduksi, crossover, dengan mutasi. Skip reproduksi, ini yang dipakai. Jadi operasi yang pertama itu reproduksi. Dia akan mencari yang genetik, gen-gen yang bagus. Jadi FI itu nilai fitness ya kan. Jadi PI kita cari dulu, FI dibagi sigma J FJ. Nanti ke contohnya ya, saya baru aplikasikan. Terus kalau fitness population, tadi kan sudah reproduksi ini fitnessnya. Sigma FJ per N. Oke, ini kemarin sudah saya jelasin tentang roulette wheel. Pencariannya, ketika dicari pakai yang dalamnya nilai fitnessnya, udah dapat nih nilai fitnessnya. Nah, di roulette di 8, 16, 36, 24, 12, 4 itu namanya nilai fitness value. Terus angka yang depan-depan nih 1, 2, 3 itu string number. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi diputar, nah ini pointernya panahnya di sini. Jadi kalau kena sini berarti yang kelima yang dipilih. Oke, kalau yang ini itu kumulatif probability. Nanti ada contoh saya kasih lihat. Namanya kumulatif berarti penjumlahan dari sebelum-sebelumnya ditambah terus gitu ya.
Ini saya skip ya, nanti kelihatan dari sini. Nah, ini contohnya ya. Roulette wheel selection process. Jadi proses penyeleksian pakai roulette wheel untuk mencapai mating pool. Jadi string number-nya misalnya 1 sampai 6. Saya cari nilai fitness-nya. Nilai fitness value, FI, saya kasih, ini, sorry, FI. Oh, oke. Nilai fitnessnya sudah diketahui nih FI. Berarti ini sudah dikasih tahu. Ini kasih tahu. Ini iya dan ini iya. Probabilitasnya iya. Jadi kalau cumulative probability dari sini. Ini 0,12 kan? Ini 0,12. Terus 0,12 ini ditambahkan 0,04 jadinya 0,016. 0,016 tambah 0,016 0,32. 0,32 tambah 0,08 0,4. Terus gitu ya. Nah, itu namanya cumulative probability. Range-nya jadi dibuatlah dari sebelum 0,12 berarti dari 0 sampai 0,12. Terus dari 0,12 sampai 0,016. 0,016 sampai 0,32. 32 sampai 40 terus. Beda ya Bu, intervalnya ini bedanya 0,012, ini bedanya 0,04, ini bedanya 0,016. 0,16. Ya, beda-beda karena dia interval dari probabilitas kumulatif string I. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai situ? Belum ada, Bu. Jadi ini totalnya sebenarnya, total dari atas ke bawah ini berapa? 16 tambah 16, 32. Tambah 8, 40. 40 tambah 60, 100 ya. Oke, jadi probabilitasnya 12 bagi 100, 4 bagi 100, 16 bagi 100, terusnya di sini. Dapat 12 ya diberitahukan. Oke. Nah, kalau ada 6 string, ada 6 string dengan nilai fitness-nya dikasih tahu pasti. Oke. Tentukan level kontribusi. Pakai beda-beda, dia pakai roulette wheel, ini udah dikasih tahu nih 12 random number-nya. Nah, 12 random number. Jadi cari bilangan acak dapat 12. Nah, kayak mana ini random number-nya ya. Nah, string number-nya ini misalnya 55655. Jadi terdiri dari 4 tuh ada cuma satu, bener kan munculnya 4. Terus 5-nya ada muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari string 5. Yang string 6-nya ada berapa? Enda berapa? String 6-nya ada berapa kopi? Anda Liswayuni berapa? Ini 4-nya ada 1, 5-nya ada 8, 6-nya ada berapa? 3, Bu. Ya, 6-nya ada 3. Itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada less fit individual. Sedikit individual yang cocok. String 1, 2, 3. Ini nggak ada string 1, 2, 3 di sini. Padahal tadi katanya stringnya dari 1 sampai 6. Nggak muncul di sini. Jadi dia tidak berkontribusi kepada generasi selanjutnya. Oke, jadi yang punya kontribusi itu paling dikit ya si 4 tadi, karena cuma 1. Dia cuma memberikan kontribusi 1 pada proses pencarian acak. Nah, sekarang ada crossover. Kemarin juga ada crossover yang pindah silang. Jadi ini nggak saya baca lagi ya, kemarin pindah. Nah, contohnya gini aja. Misal ada desain 2 vektor. Ini X1 dengan X2. Panjangnya 10 ini, panjangnya 10. Ketika crossover side-nya 3 katanya. Dipotong 3, jadi 1, 2, 3 dipotong. Jadi kalau mau jadi pertukaran gimana?
1, 2, 3, yang 3 pertama, proper side-nya 3, jadi 3 pertama tuh dipotong di sini. Mati di sini 3. Jadi yang tuker ini. 1 jadi, yang depannya tetap tulis, 1 jadi 0 jadi 01, ini jadi 10, ini mantep, mantep, 01 jadi 10, 10 jadi 01, 10 jadi 01. Hasil dari crossover. Tergantung nanti dia motongnya berapa. Kalau crossover side-nya 3, ya potong 3, belakangnya di crossover. Gitu ya. Kemarin juga sudah crossover. Mutasi, perpindahan, perubahan. Step yang terakhir yaitu mutasi. Saya lihat dari sini aja deh. Nih, N-nya 5. Ini stringnya lengthnya 10 semua. N-nya individu ya kan? Ini individu kemarin kan? Ini individu ada 5. Oke, ini individunya. Beda-beda kan urutannya. Nah, ini algoritmanya. Kalau kamu mau pakai algoritma genetika dan dipakai untuk tugas akhir ataupun untuk buat apapun, di bab 2 kan ada tinjauan pustaka tuh. Nah, tinjauan pustaka ini yang harus kamu tulis yang ilmiahnya. Bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian dengan algoritma genetika. Jadi ini ditulis di sini. Kayak seperti ini, jadi tidak bisa pakai kalimat yang seperti Ibu bilang tadi. Habis cari ini, tukar. Lihat 1 tukar 0, 0 tukar 1, nggak bisa. Ini kalimat ilmiahnya. Jadi kalau pernah lihat skripsi, nah dalamnya itu kan sudah mulai ilmiah ya penulisannya. Nah ini yang dipakai. Oke, tahapannya sampai 8. Oke, ini tahapannya. Algoritma genetika. Oke, ini contoh numerical result-nya. Dia data populasinya 100. Saya pakai contoh real aja ya. Ini saya skip aja, nanti kamu baca boleh. Karena nanti lihat di buku teksnya figur 23. Saya pakai contoh real, jadi lebih enak penjelasannya. Contohnya gini. Ini penelitian saya dan mahasiswa tentang jarak antar TPS. Jadi TPS itu tempat nampung sampah nih. Palembang kan ada 18 kecamatan. Ini kami ambil di Kecamatan Seberang Ulu 1, hanya TPS resmi. Jadi TPS itu ada yang TPS liar. Liar itu artinya tidak diakui oleh si Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. Masyarakat buang sampah sembarangan di atas trotoar, tepi jalan, pinggir jalan, itu liar namanya. Kalau TPS-nya TPS resmi yang punya si DLHK, yang mobil truknya datang jemput, kalau yang tinggal di Palembang ya gitu ya. Setahu saya begitu. Pagi-pagi dia datang, ngambil di bak sampah, truk itu bisa sekali 2 kali ngangkut sehari. Nah, itu namanya TPS resmi. TPS di mana mobil truk pengangkut sampah DLHK itu mengunjungi TPS tersebut. Nah, jadi di Kecamatan Seberang Ulu 1 itu ada 16. Oke. Jadi dapat datanya dari DLHK, dilakukan pengukuran jarak antar TPS. Jadi urutin dulu TPS-nya, kan nama sebenarnya TPS itu. Jadi nggak mungkin kita mau buat panjang-panjang. Kalau Seberang Ulu 1 nanti dia buat nih TPS 10 Ulu. TPS apa? Jadi kita inisialisasikan dalam bentuk variabel. Jadi jarak TPS 1 ke TPS 2 950 meter. TPS 1 ke 3 1200 meter. TPS 1 ke 4 1300 meter. Seperti itu. Ini didesain bentuknya simetri.12 jarak D12 sama dengan jarak D21. Dia pakai asumsi. Jadi beberapa asumsi perlu ditambahkan. Kalau di deskripsi kita nyebutnya pembatasan masalah. Ya kan? Jarak dari TPS 1 ke 2 sama dengan jarak TPS ke 2 ke 1. Atau secara umum nulisnya gini, jarak dari TPS I ke J sama dengan jarak TPS J ke I. Gitu. Sudah dilakukan pengukuran pakai GPS. Oke. Nah, terus nah, data yang tadi itu, data-data jarak tadi, data-data jarak ini, kita harus bentuk inisialisasikan dulu. Sorry, bentar ya. Nih, data jarak tempuh tadi, entry baris itu menunjukkan kromosom, dan entry kolom menunjukkan jumlah gen. Jadi namanya baris, kayak kita nulis, berapa baris kamu nulis? Dari kiri ke kanan kita ngitung. Ya kan, itu baris. Kalau dari atas ke bawah, kita menyebutnya dengan namanya kolom. Oke, baris-baris ini namanya kromosom. Benar ya? Kalau yang seperti ini, satu-satu kayak gini namanya gen. Kemarin sudah saya jelasin. Gitu. Jadi pada penelitian ini ada berapa barisnya? Ada 16 kromosom. Nih, ada 16 baris.
1 sampai 16. Berapa gennya? Dalam satu kromosom ada 1, 2, 3 sampai 16. Ada 16 gen. Jadi ada 16 kromosom dan 16 gen. Nilai gen itu akan kita inisialisasi menjadi biner, 0 dan 1. Kenyataannya angka ini kan nggak ada nih, angka 0, 1. Ada sih 0, secara 1, 1 gitu. Tapi selain 0 kan dia tidak 1. 950, 1200, 1300. Jadi kita inisialisasi dulu. Nah, cara menginisialisasinya menjadi bilangan biner 0 atau 1, jadi ini pakai ketentuan. Ini kita yang membuat ketentuannya. Kata DLHK, jarak antar TPS itu bagusnya kurang dari sama dengan 500. Jadi maunya itu kurang dari sama dengan 500. Artinya jarak yang lebih dari 500 kita kasih nilai 0. Jarak yang kurang dari sama dengan 500 kita kasih nilai 1. Paham? Nah, gambarnya ini baris 1 dulu nih, kromosom 1. Dari 0, 9,5, 1200, 1300. Nah, sorry, balik lagi ya. Nih, kromosom yang pertama. Inisialisasikan dulu. Ini 0, tetap X1 kan? 0 jadi 1 karena dia kurang dari sama dengan 500. Ini besar dari 500 nggak? Ya, berarti jadi 0. Besar dari 500? Ya. Terus semuanya udah besar sama dengan 500. Jadi semuanya 0, hanya ada 1 di sini. Oke. Satu kotak itu namanya gen. Jangan salah, gen. Sebaris ini gen-gen-gen namanya kromosom. Oke. Angka di dalamnya ini itu namanya bit. 01 itu namanya bit. Oke, ini kan udah baris pertama nih. Baris kedua dilakukan lagi inisialisasi sampai baris ke-16. Dapatlah seperti di tabel ini. Sampai sini dulu tahapnya. Paham nggak? Ada pertanyaan nggak sebelum saya kejauhan? Ini contoh kerjanya si algoritma genetika. Ada pertanyaan habis ini? Oke, apa dikit ya? Padahal kemarin katanya dikit yang kuliah. Nah, sudah bentuk inisialisasi, kita evaluasi nilai fitness. Kerjaannya dari generasi 1, itu generasi pertamanya. Populasi awal kan udah terbentuk nih, kromosom-kromosom bergabung, individu-individu bergabung, jadilah populasi. Ini populasi awal. Kalau sudah terbentuk, maka kita evaluasi nilai fitness-nya. Kemarin saya bilang nilai fitness itu seberapa baik individu dapat bertahan hidup. Jadi kalau yang bagus dia akan bertahan hidup. Nilai fitness dikatakan baik disesuaikan dengan kondisi permasalahan. Semakin baik nilai fitness, maka dia akan semakin besar untuk bertahan hidup kemungkinannya. Oke, nah, algoritma genetika ini kita ingin menentukan nilai fitness individu. Nah, carinya kayak mana? Tadi saya balik angka satunya cuma 1 di sini lah kan, di X1 kan, yang lainnya lihat di satu barisnya 0 semua ya. Nah, jadi 1 kali jaraknya. Ini kan 1 tadi. Yang lainnya 0 semua kan? Nih, 0 semua. Kali apa? Kali jaraknya. Jarak yang dapat dari data jarak 1 kali 0, 0 kali 9,5, 0 kali 1200, 0 kali 1300, terus dijumlahkan dapatnya 0. Kromosom kedua kerja lagi. Kromosom kedua tuh Pak 011. Nah ini ya 011. Itu ya 0 kali 9,5, 1 kali 0, 1 kali 3,5, seterusnya. Tambahkan dapatlah 3,5. Ulangi terus sampai kromosom yang ke-16 karena punya 16. Ngerti cara menghitung nilai fitness yang di sini? Mengertikah cara menghitung nilai fitness di sini? Paham, Bu. Kenapa? Paham? Atau ulang maksudnya tidak dengeran Ibu tadi? Paham ya? Astaga, dia salah ketik ya. Tolong perbaiki nanti kamu bingung ya. Ini ada 0 nih harusnya. Ini ada 0 dikasih. Biar setelah 3,5. Oke, next. Nah, kan tadi dapat nih. Ini tadi udah buat nih kromosomnya. Ini nilai yang 10 tadi kan. Nah, nilai fitnessnya tulis ini 0. Yang kedua nilainya 350. Yang ketiga nilai 350. Terus dihitung habis ini.
sampai 16. Sudah dapat nilai fitness, nah kita lakukan seleksi nih, seleksi pakai rolled wheel selection, boleh, pakai random number boleh. Nilai fitness relatif, jadi PI itu nilai fitness bagi total fitness. Nah, P yang satu nilai fitnessnya kan 0 nih, 0. Total nih, ini total fitness. Berapa dia ulang total? Nanti aja. 1820. Totalnya 1820. Jadi nyari P1, 0 bagi 1820. 350 bagi 1820 dan seterusnya. Oke, 0 bagi 1820, 350 bagi 1820 dan seterusnya. Itu nilai fitness relatif sampai P16. Kalau sudah ada fitness relatif, cari fitness kumulatif. Oke, saya buat di tabel sini. Nah, ini kromosom, ini buat P1, biar nggak bingung P2, P3 gitu ya. Nah, nilai kumulatif ini Q. Pertama kan 0, 0. Nanti 0 tambah 0,19 dapat sini. 0,19 ini tambahkan 0,19 dapatnya 0,38. 0,38 tambah 0 dapatnya 0,38 dan seterusnya. Paham nggak? Jadi fitness kumulatif itu dapatnya dari penjumlahan fitness relatif. Jadi ini P1, P2, P3 seterusnya. Nanti sampai P16. Yang ini Q1, Q2 dan seterusnya nanti sampai Q16. Oke, kita bangkit bilangan acak. Karena populasinya ada 16, nanti kita bangkitnya sebanyak 16 kali di random. Nah, pakai aturan ini. R itu bilangan acak. Ini fitness kumulatif. Oke, fitness kumulatif. Nah, kalau dia berada pada interval ini, nilai randomnya ada pada interval ini key sebelum, ini key sesudah. Jadi, kita pilih kromosom itu yang terpilih sebagai kromosom yang bertahan. Nah, ini cari bilangan acak, bisa dilihat di Excel pakai sama dengan random itu ren, buka kurung, buka tutup. Ini nanti keluar lah bilangan acaknya. Kan karena intervalnya 0,1. Nih, ini bukan kita cari-cari ya, ngarang-ngarang 0,38 nanti akan bias. Ini biarlah dia sendiri bisa ngacaknya. Excel aja semuanya udah kan, kecuali ya kalau mau pakai rolled wheel ya silahkan. Kalau Excel pasti ada semua. Nah ini kan kromosomnya 1 sampai 16. Fitness kumulatif tadi Q kan. Nah nilai Q-nya ini QI, Q1, Q2, Q3. Ini saya kasih kode biar tahu. Nah bilang acak yang dapat tadi ya, R1, R2 dari Excel tadi dipindahkan ke sini. Nah sekarang lihat 0,38 tuh ada pada interval berapa? 0,38. 3863. Berarti dari sini sama Q5 yang dekat nih. Nilai R1 berada pada interval Q4 dan Q5. Oke. Terus R2 0,45. 0,45 tuh ada pada interval 0,43-an dengan 0,58-an. Nah, ini yang kita harus lihat. Cari dua yang terdekat. Nilai R itu terdekat pada Q berapa dan di atasnya Q berapa. Tengah-tengah lah ibaratnya. Tengah-tengah antara Q berapa dan Q berapa. Sudah dibuat kondisi itu, kita cari kromosom yang terpilih. Bagaimana cara nyari yang terpilih ini? Kalau dia ada pada interval, maka kromosom itu yang terpilih. Jadi ini, ada pada interval kan? Jadi yang diambil yang belakang. Tapi bukan Q5, kita tulis kromosom. Kromosom tuh, kan ini 5, berarti X5. Ini ada pada interval ya kan? Q9, berarti X9. Gitu ya. Q3 berarti X3, Q3 berarti X3, Q5 X5, X10, X2, X10, X6, X3, X3 gitu ya. Dan seterusnya sampai ke bawah, sampai kromosom ke-16. Oke, nah ini nilai kromosom tadi, yang awal tadi. Kromosom awal tadi berapa ya? Sorry. Ini ya. Ini kromosom awalnya.
Ini cek. Sekarang kromosom hasil seleksinya. Tadi penggantinya nih. Ini kromosom terpilih kan, X5, X9, X3, X3, X5. Tulis ini. X5 gitu, semuanya ditulis. Nah, menggantikannya gimana? Nih, dua yang terdekat. Ditukar. Ini harusnya ini dia salah copy ya. Sorry ya. Ini salah copy ya. Ini harusnya saya salah copy nih. Ini harusnya yang tadi 100 gitu ya. Ini yang tadi perbaiki ya, salah copy. Jadi saya perbaiki slide-nya. Nah, ini kromosom pengganti. Dari kromosom pengganti selection kita crossover. Ya, perkawinan antar orang tua untuk membentuk kromosom baru. Probabilitas yang dipakai itu ditentukan pasti. Kalau contohnya yang 0,25. Dia pakai single point crossover, perkawinan titik ke titik. Pakai Microsoft Excel, cari bilangan acak antara 0 dan 1. Nah, kemudian kita bandingkan. Katanya, jika bilangan acaknya lebih kecil dari probabilitasnya, nah, sorry. Keluar ya. Masih ada slide-nya nggak di kalian? Sudah muncul slide-nya? Keluar nggak slide-nya? Keluar, Bu. Nah, kalau ada, sudah itu ini. Kalau bilangan acaknya lebih kecil dari probabilitas kawin silang, maka kromosom tersebut akan melakukan persilangan. Nih, pakai random lagi. Nah, ini dapat bilangan acaknya. Jadi X1-16 ini bilangan acaknya 0,472 nih ya. 0,016 terus kali di sini. Terus kondisinya, lihat. Kan ini bilangan acak nih. Bilangan acak itu berarti dari nih, R1, R2, R3, R4. Ini kan semua R. Bilangan acak. Nah, tadi probabilitasnya 0,25 yang dipakai. Jadi lihat nilai R1. R1 ini lebih besar apa lebih kecil dari 0,25? Lebih besar. Benar nggak? R2. Kalau lebih besar berarti nggak terpilih, biarlah dia. 0,166. Kecil kan dari 0,25, berarti X2 terpilih. Yang kecil aja yang terpilih. Ini kecil nih. Pakai X5. Ambil, pilih yang paling kecil. 9. Oke? Yang besar enggak. Yang kecil aja terpilih. Kalau sudah terpilih, nih kita pakai kawin silang. Kromosom kedua dan kromosom kelima, sorry. Ini nah, yang kita silang, 2 dengan 5. Ini kan udah terpilih, nah 2 dengan 5 kita kawin silang. Nih, ini kan 2, salin dulu yang 2 nih, kromosomnya. Ini dari mana? Lihat dari tabel yang pertama, X2-nya. Yang kromosom banyak-banyak 16. Salin ulang. Terus yang 5, salin ulang. Oke. X2 tuh warnanya yang orange, X5 yang warnanya biru, dia akan kawin silang. Kemudian kita bangkitkan bilangan acak dulu. Bilangan acak dari 1 sampai 16. Jadi kita random, dia dapatnya katanya dapat 11. Kita kuncang lah gitu ya. 11, berarti 11. Jadi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai sini. Nah, di bawah sini udah dibilang. Sampai 11 dipotong. Sampai 11 dipotong, berarti yang belakang aja yang tukeran, saling tukeran. Yang hijau biru di bawah naik ke atas di sini, yang orange di atas turun ke bawah. Kebetulan 0 semua, itu tetap sama dia. Artinya 11 gen pertama pada kromosom X2 disilangkan. Ya kan? Disilangkan dengan jadi silang, nah, kelihatan silang kan warnanya.
disilangkan dengan gen dari nomor 12 sampai nomor 16 di kromosom yang kelima, warna biru. Jadilah kita dapat kromosom baru. Atau 5 kromosom pada X5 disilangkan dengan 11 kromosom pada X2. Untuk apa? Nah, ini bilangan acak cari ya random. Nah, kalau mau cari bilangan acak dari 1 sampai 16 nih perintahnya. Random between 1 sampai 16. Keluar 11, 12. Kalau enggak kan enggak repot. Masa mau bikin kertas digulung-gulung kuncang-kuncang berapa? Nanti kalau soal sini randomnya dapatnya 10 ya dipotong pada nomor ke 10. Kalau 1 pada nomor 1 dipotong gitu. Nah, ini dapat tadi si 2 dan 5 kan ya. Nah, ini 2 dan 5. Terusnya apa? 7 dan 9. 12, 13, 15, 16. Nah, 7 dan 9 ada di sini. Ngilangin 7 dengan 9. Yang 7 warna oranye, X9 tuh kromosom yang warna biru. Pakai bilangan acak lagi di Excel, dia muncul bilangannya 6. Jadi potong di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipotong. Nah, 6. Seperti ini. Kuning naik ke 6 kan? Nah, lihat yang belakangnya. Putar posisi ya. Nah, gitu. Yang di belakang sini 6. Yang kuning jadi di ke bawah, yang oranye, yang biru jadi ke atas. Jadi 6 gen pertama pada X7, 6 gen pertama pada X7 disilangkan dengan gen ke-7 sampai gen ke-16 pada X9. Oke. Nah, ini kalau mau cari tadi udah ya random between. Cari lagi kan random between. Tadi sudah 2 dengan 5, 7 dengan 9, sekarang 12, 13 dan 15, 16. Nah, ini 12, 13 disilangin, cari random, randomnya dapatnya angka berapa tadi randomnya? 1 katanya. Udah 1 dipotong ini 1. Nah, dia bawah nih yang baru di random. Pas pula enak ya 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Kalau dia 1, 0 berarti naik ke 0, 1 seperti itu. 1 gen pada kromosom X12 disilangkan dengan 16 ya. Dengan 15 gen dari gen kedua sampai gen 16. Gitu. Di random kan? Nah, bilang acak. Dah, X15 16 yang terakhir kan? Silang dapat berapa tadi katanya? 9, berarti potong sampai 9 nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru diputar. Biru naik ke atas, kuning naik turun ke bawah. Nah, sudah selesai? Ngapain, Bu? Nah, ini yang masih tetap, yang dari awal. Oke, yang tetap tulis tetap sini. Yang berubah tadi gen berapa tadi? 2 dengan 5 misalnya. Ini 2. Ini tulis kromosom barunya. Saya lihat yang paling dekat aja ya. 15. 15 tuh ini. Satunya di itu 2, 3. Nah, 15. Nih. Tulis dalam bentuk kromosom barunya. X16 sama ya. Oke. Nah. Tuh. Tulis yang baru. Udah. Sudah selesai pakai mutasi. Gen mengalami mutasi jika nilai randomnya lebih kecil dari probabilitasnya dengan cara membandingkan. Probabilitas yang kita pakai 0,01. Nih, saya lihat nih. Ini bilangan acaknya. Jadi 0,01 cari angka di sini yang lebih kecil dari 0,01. Ini apa, Bu? 16 kali 16. Cari bilangan random. Kan tadi tabelnya 16 kali 16. Nah, kita pakai 0,01. Carilah yang mana lebih kecil dari 0,01. Itu yang warna kuning-kuning. Oke, itu yang warna kuning-kuning. Kalau warna kuning-kuning itu dipakai, nah lihat aja X5. 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya, nih. 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat nih kita tukar.
0 jadi 1, 1 jadi 0. Oke, 0-nya berubah jadi 1 nanti. Dan yang lainnya mantap, yang tidak diganti. Nah, terus mana lagi tadi? Ini, X8 pada saat X15, 8, 15 nih, 15. Ini kan kromosom ke-8, 0, jadi hasil mutasinya jadi 1. Terus gen ke ini 10 dengan 2. Nih ya, yang 2 diganti. Kromosom 10 gen kedua. Terus kromosom ke-12. Ini kromosom ke-12 gen ke berapa? Gen ke-8. Nih, gen ke-8 kromosom 12. 0 ini mutasinya jadi 1. Terus kromosom yang warna lagi tadi ada di kromosom ke-15 nih contohnya. Kromosom ke-15 gennya ke-11. K ini kan 11. Nah, gen 11 kromosom 15. Jadi pas 11 diganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, satunya jadi 0. Itu kalau dia pakai mutasi. Terus salin lagi di sini. Yang berubah 1 jadi 0, 0 jadi 1, salin lagi. Dan salin lagi, terus lakukan ulang. Kita ngitung nilai fitness masing-masing kromosom. Nah, cari lagi nilai fitness. Kayak mana Bu nilai fitnessnya tadi? 0 kali jaraknya berapa, 0 kali 0, tambah 0 kali jaraknya berapa, 0 kali jaraknya berapa, sampai 1 nanti. 1 kali berapa, tambah 1 kali berapa. Dapatlah nilai fitness. Ini semua lagi. Terus kapan lagi nilai fitnessnya? Nah, pada penelitian ini kita cari nilai fitness paling minimum. Semakin minimum nilai fitness, maka individu akan semakin bertahan hidup. Karena kasusnya min saya ya. Nah, cari nilai fitness yang paling kecil, si 350. Jadi ini urutan yang terakhir nih. Dengan memilih 12 nilai fitness. Ini nama SPBU-nya ya, keterangannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Cari-carinya gitu. Oke, karena ini MK based project ya, dan masuk dalam MBKM based project. Nah, jadi kamu punya tugas yang belum sekarang dikumpul. Kita akan kumpul di pertemuan ke-6 dan 7 kurang lebih. Nanti akan ada presentasi. Silakan cari jurnal sesimpel mungkin, boleh, sederhana mungkin, tapi jurnal. Pernah lihat ya jurnal? Bukan blog orang, bukan di Wikipedia, bukan di Blogspot atau gitu, jurnal tentang terserah Inggris atau Indonesia, tapi terbaru. Paling lama 2021 sampai 2022 tentang terserah algoritma yang kita pelajarin, genetika. Genetika sudah nggak boleh lagi karena ini udah di tugas tentang simulated annealing. Pilih aja ya yang menurut kalian enak. N colony, particle swarm optimization, tabu search. Lagi saya kemarin ya. Karya, baik saya back dulu ya. Keluar nggak? Keluar ini? Ada ya? Genetika udah dipelajarin, saya skip. Saya ganti dengan tabu search. Terserah. Masih banyak sebenarnya, ini cuma 6 yang disebutin. Masih banyak.
Jadi orang yang dalam mahasiswa yang dalam kelas ini nggak boleh ada yang sama. Gitu. Kamu atur aja gimana pengambilannya. Apa kamu ngaturnya gimana? Jadi si Abdi akan beda dengan Endah, nanti terus akan beda-beda. Cukup kok. Yang tidak boleh sama, jurnalnya nggak boleh sama, gitu ya. Kalau metodenya oke lah, karena metodenya kalau mau tetap belajar sama silahkan, tapi jurnalnya harus berbeda. Oke, jurnal berbeda. Jadi yang apa yang akan kalian lakukan? Bahas data yang mereka pakai. Kalau mereka kan ada data nih di jurnal, mereka pakai algoritma, contoh saya algoritma genetika. Ini datanya seperti saya buat PowerPoint tadi, ini datanya, ini cara kerjanya pakai genetika. Gitu. Nggak perlu translate jurnalnya, kalaupun bahasa Inggris, kalaupun dia Indonesia, nggak perlu kamu salin ulang, tetap lampirkan jurnalnya saja, file jurnalnya kan kalian download, lampirkan, di depannya kasih review materi tadi, cara kerja si genetika, cara kerja and colony optimization, paham nggak? Jadi masih ada 3 minggu untuk mencarinya, silahkan dicari. Yang saya sampaikan paham nggak? Ada pertanyaan kah? Kalau diam nih paham atau bingung? Hmm? Oke, paham ya? Sumbernya jurnal yang kalian sadur, kalian kutip, taruh di belakangnya. Ini saya kasih lihat contoh. Nih, keluar nggak? Direspon dong, keluar apa nggak ini? Sudah, Bu. Nah, ini punya saya. Saya ambil contoh punya saya saja. Set covering location dengan p-median. Oke. Banget ya. Nah, ini. Jurnal tuh bentuknya seperti ini. Ada judul, penulisnya siapa, ada abstrak, ada introduction, pendahuluan, terus ya ada metode yang digunakan, ada hasilnya. Ini pakai algoritma genetika. Oke. Nah, yang kalian ini datanya aja sih. Nah, ini data. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini seperti saya tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi tahu gimana cara kerjakan ini pakai genetika. Ini kan jurnal tuh cuma dikit karena cuma 8 halaman, 9 halaman. Nah, implementasi algoritma genetikanya. Nah, ini cara ngubahnya jadi 1001. Nah, dapatlah si kromosom, fitness value, sampai dapat yang optimal. Nah, skip kan, nggak dijelaskan benar kan gimana cara cari fitness value-nya, gimana cari probability kumulatifnya, nggak dibilang. Kalau jurnal memang ringkas. Jadi saran saya cari yang datanya simpel saja. Pasti ada, banyak kok. Mahasiswa tahun lalu, saya banyak 40-an. Mereka searching, presentasi, banyak dapatnya. Cari Indonesia kalau sulit untuk yang Inggris. Cari data yang simple. Jadi ingat ya, dari jurnal, bukan dari buku. Ada buku-buku teks gitu ya. Itu aja, coba dicari, dikumpul minggu ke-6. Deadline-nya. Hitung aja ini minggu kedua. Berarti sebulan, bukan 3 minggu. Cukup. Dalam weekend ini cari. Dapat satu, udah langsung review lah. Jadi tidak perlu kamu translate ya, saya tidak mau lah baca-baca ini introduction-nya. Ini ada ini, tidak usah. Ini ada berikut membahas tentang data apa. Ini data TPS. Data TPS pertama ini jaraknya. Oh ini nama TPS-nya, oke. Ini nama kelurahannya. Ini data jaraknya. Dikerjakannya pakai apa? Genetika. Nah, coba kerjakan pakai genetika ya. Itu aja. Ada pertanyaan nggak? Diketik atau ditulis?